Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai tetapi pedang. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang adalah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putra dan putrinya lebih daripadaku tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia memperoleh upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah satu orang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, ia pergi dari sana untuk mengajar, memberitakan Injil ke kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bukan berarti bahwa pertengkaran atau permusuhan atau pertikaian itu yang diwartakan oleh Tuhan dalam bacaan Injil. Bukan itu. Tetapi Tuhan mewartakan bahwa orang dalam mengimani Tuhan Yesus mengambil satu konsekuensi tersendiri, yakni dimusuhi oleh orang lain atau orang lain tidak suka dengan tindakan-tindakan karena keputusan iman orang yang mengikuti Tuhan. Ini akan menjadi konsekuensi tersendiri dalam menjadi pengikut Tuhan. Jadi Tuhan bukan berarti mau untuk mengatakan bahwa dia datang pokoknya yang penting mau menghibur kita supaya kita bisa mengalami ketenangan, kenyamanan. Bukan. Tapi Tuhan memberikan satu konsekuensi bahwa mengikuti Tuhan Yesus akan juga mengalami permusuhan dari orang-orang yang tidak menyenangi Tuhan Yesus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian maka sebetulnya Tuhan mau meneguhkan kepada kita supaya kita tetap tatak dan tetap kuat dalam iman untuk setia mengikuti Tuhan. Kesetiaan itu ditandai dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan dalam melakukan kebaikan-kebaikan orang lain itu bukan pertama-tama prestasi dari diri kita sendiri, tetapi Yesus yang hidup di dalam diri kita yang menunjukkan apa yang harus kita lakukan secara konkret dalam kehidupan yang nyata. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, dan juga orang yang menerima diri kita karena kita orang Kristiani, dia akan juga bisa merasakan damai dari Tuhan Yesus. Jadi kita bisa men-sharingkan atau membagikan damai itu kalau kita memang menghidupi Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini adalah tugas kita sebetulnya. Berarti kita bisa melihat bahwa catatan kita adalah pertama, kita jangan takut dan jangan juga cemas kalau ada orang yang memusuhi kita. Yang kedua, kita mempunyai kewajiban untuk membagikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kebaikan-kebaikan itu sudah kita lakukan bukan karena prestasi kita, tetapi karena Kristus yang menghidupi kita. Selamat merenungkan.